warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Dialog. Dan tema pada hari ini kita akan berbicara tentang rindu pembelajaran tatap muka yang akan saya bahas dengan Kepala Sekolah SMKN 10 dan juga Waka SDM di SMK 10. Sebelumnya kita ngobrol dengan Waka dan kepala sekolahnya tentang bagaimanakah merindu tentang pembelajaran tatap muka. Kita akan prolog sebentar. Bagaimana sih SMK 10 itu? Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu, sehat nggih? Alhamdulillah sehat sekali. Sebelum kita ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu, monggo silahkan diperkenalkan SMK 10 alamatnya di mana, kemudian jurusannya apa saja, dan programnya di sekolah SMK 10 Nopo Mawon. Monggo silahkan. Terima kasih untuk para pemirsa di seluruh tanah air semuanya. Saya Kepala SMK Negeri 10 Surabaya hadir untuk bersama-sama dengan AMTV bagaimana menyikapi tentang rindu pembelajaran tatap muka ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu profil dari SMK Negeri 10 Surabaya yang dulunya SMK Negeri 10 Surabaya itu bernama SMEA 3. Oh, okay. SMEA 3 Surabaya. Baru ada kebijakan dari Kemendikbud, semua sekolah kejuruan harus bernama SMK. SMK, okay. Jadi SMEA 3 Surabaya itu menjadi SMK Negeri 10 Surabaya yang beralamat di Jalan Keputih Tegal, Sukolilo, Surabaya. Dan kebetulan karena memang SMEA itu adalah kelompok bisnis manajemen, maka yang mendominasi jurusan di situ adalah dari bisnis manajemen. Di antaranya adalah ada akuntansi, ada perkantoran, ada pemasaran, ada perbankan, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan situasi, mungkin para pendahulu saya kepala sekolah itu membuka jurusan kelompok pariwisata, tapi fokus pada usaha perjalanan wisata yang dikenal dengan UPW. Yang berikutnya membuka di TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, terfokus di multimedia. Terus berikutnya kehadiran saya di SMK 10 Surabaya, saya buka di kelompok kesehatan, Pak. Yaitu di jurusan farmasi. Ya. Alhamdulillah beberapa jurusan atau fokus di kompetensi keahlian yang kita buka ini minat masyarakat sangat antusias sekali. Yeah. Kita punya program-program bagaimana menyikapi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini memang harus kita tangkap, kita ikuti dengan beberapa tambahan kompetensi pada anak didik kita. Yang terpenting lagi, Mbak, program kelas kewirausahaan yang kita kembangkan untuk membentuk jiwa entrepreneur anak. Betul. Jadi punya jiwa wirausaha. Dari jurusan apapun, kompetensi apapun, kalau tidak dibarengi dengan jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, akan ketinggalan. Karena sekarang ini sudah zamannya zaman dagang, globalisasi, perdagangan luar biasa. Dan juga tidak kalah pentingnya kemampuan IT-nya, ya, karena sekarang sudah industri 4.0 tidak bisa ditolak lagi, bahkan mungkin sekarang sudah mau mencapai lebih tinggi lagi, ya, menjadi 5.0 dan seterusnya. Era digital ini yang mungkin bisa ke depan bagaimana persaingan globalisasi ini bisa kita ikuti. Melek digital, gitu ya. Melek digital gitu ya. SMK 10 Surabaya sudah meluluskan berapa lulusan alumni-alumni yang tersebar di seluruh Indonesia lah mungkin, karena memang SMK Negeri 10 Surabaya ini
sudah berdiri sejak tahun era 80-an. Waduh, 80-an ya, 30 tahun lebih sepertinya Pak ya 30 tahun gitu. lebih usianya, cukup matang lah. Ya, semuanya itu diabdikan kepada nusa bangsa. Nusa bangsa. Negara kita yang kita cintai ini, kita mencetak sumber daya manusia untuk bisa bagaimana negara kita ini maju. Ya. Ya. Menjadi warga negara yang hebat untuk Indonesia, begitu Pak ya. Nah, kalau untuk Bu Puji, program-programnya di SMK 10 apa saja Bu? Program pengembangan sekolah Oke. sudah banyak sekali, alhamdulillah. SMK 10 mulai tahun 2018 sudah ditunjuk sebagai sekolah rujukan. Jadi SMK 10 karena ditunjuk sebagai sekolah rujukan, maka semua kapasitas baik itu SDM sarana prasarana harus diimbaskan ke sekolah-sekolah imbas. Nah, sekolah-sekolah imbas itu adalah sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar SMK Negeri 10 Surabaya. Gitu Bu ya, waduh luar biasa ini. Saya sampai nggak bisa bicara karena SMK 10 sepertinya programnya untuk warga negara nanti mencetak warga negara yang hebat nih sudah ada semua ini. Mulai dari farmasi tadi Bapak ya informasinya, kemudian multimedia karena memang untuk era sekarang melek digital tuh wajib. Nah, belum lagi ngomongin pariwisata sudah ada juga ya Pak ya. Dan belum lagi juga kebutuhan untuk perbankan sudah aman juga Pak ya. Aman juga. Nah, memang Hari Pendidikan Nasional telah berlangsung nih Pak berapa hari yang lalu nih Bu. Ternyata telah menyimpan berbagai persoalan yang belum tersentuh bahkan terpecahkan. Saat persoalan pendidikan masa pandemi belum usai, publik harus diajak berwacana soal penggabungan antar Departemen Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakui, pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan peran guru maupun dosen dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi mengembangkan dunia pendidikan. Nah, ngomongin tentang sekolah di rumah. Sebenarnya kangen nggak sih Pak dengan murid-murid? Monggo silakan Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Saya pernah mengundang wali murid dalam rangka ya sosialisasi bagaimana dulu pandemi tahap pertama itu sudah hampir selesai. Iya. Persiapan era new normal dulu. Betul. Sehingga saya berani untuk mengundang wali murid. Ya dengan segala protokol kesehatannya tentunya. Saya coba pancing wali murid itu. Bagaimana Bu selama 1 tahun mendampingi putra putrinya belajar di rumah? Ya merindukan sekali. Bagaimana bukan merindukan mendampingi, ternyata merindukan bagaimana seorang guru hadir lagi. Betul. Untuk anak-anaknya itu. Ya Pak Kamus mungkin gak usah jauh-jauh Pak, tanya ke saya aja Pak, ribet Pak, astaga. Nah, saya bilang begini, tapi paling tidak ibu bapak kan merasakan menjadi guru. Gitu. Merasakan apa yang dirasakan Pak Guru dan Ibu Guru, begitu okay? Sudah Pak, angkat tangan, saya kembalikan lagi. Mudah-mudahan pandemi ini selesai. Iya, kami betul. merindukan sentuhan seorang guru. Betul. Karena ya teknologi memang penting. Betul. Ya era digital tidak bisa kita hindari. Betul. Tetapi bagaimana sentuhan secara manusiawi, secara psikologi, kedekatan dalam hal pendidikannya. Ya. Kalau pembelajaran oke-oke saja, transfer ilmu oke-oke saja, tapi bagaimana sentuhan itu yang bisa mendidik anak secara langsung ini perlu kedekatan. Betul Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, nanyanya ke saya aja sebagai wali murid yang punya 3 anak. Kebetulan ngomongin soal daring Pak. Aduh Pak, kapan sih pandemi berakhir? Mendamping itu lebih sulit ternyata. Jadi kalau pemirsa di luar sana, jangan underestimate dengan guru yang mungkin gurunya tukang ngomel nih atau apa. Guru ngomel ternyata memang benar. Yang bermasalah mungkin bukan pelajaran atau gurunya, anak bapak tolong dilihat lagi mungkin begitu nggih. Nah, kalau untuk sementara ini Pak Kamus dan Bu Puji, masalah apa saja yang dalam pendidikan nasional saat ini yang paling urgent yang harus diperhatikan?
masalah yang paling urgent ya ini pemahaman teknologi, Ibu. Jadi tidak hanya dari siswanya saja, gurunya juga harus melek IT. Bener. Gurunya menambah ilmu, muridnya juga demikian. Nah, dengan melek IT itu hubungannya dengan kuota internet. Aduh, jadi nggak enak saya. Iya. Jadi keluhan dari murid-murid kami itu kebanyakan, Bu, saya nggak bisa mengirimkan tugas tepat waktu karena Sinyal kuota. Nah, bagaimanakah solusinya? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Saya akan kembali dengan Pak Kamus dan Bu Puji. Bagaimanakah menyiasati daring dan segala kuota dan sinyal ini? Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Kepala Sekolah SMK 10 Bapak Kamus dan juga Waka SDM Ibu Puji. Nah, tadi kita terpotong iklan untuk bagaimana sih solusinya. Nah, sebagai seorang mama seperti saya yang wali murid nih, Bapak, ya, kuota tuh bikin pusing, Pak. Secara 100% mungkin ya, hampir 100% pembelajaran semua lewat internet, begitu, Pak. Adakah solusi, Pak, ini? Ya, terima kasih. Yeah. Berbicara tentang teknologi itu memang perangkat pendukungnya ya memang kuota itu. Betul. Di samping juga perangkat kerasnya berupa komputer, laptop dan lain sebagainya. Berbicara tentang kuota ini memang paket, ya, sistem paket. Biasanya orang tua ya sebenarnya sudah bisa mengupayakan itu. Cuma kalau terlalu lama, ya saya mendapatkan keluhan. Betul. Bagaimana pengadaan kuota itu. Tapi alhamdulillah melalui kebijakan pemerintah, melalui Bapak Menteri Mas Nadiem itu sudah mencanangkan program bantuan kuota internet untuk ya sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. SMK 10 Surabaya sendiri ini sudah mengupload permintaan data-data siswa melalui nomor HP pribadi siswa itu melalui yang namanya sistem Dapodi. Ya, data pokok pendidikan nasional. Okay. Itu sudah ada adminnya. Ya, semua nomor HP anak-anak yang dipakai untuk daring itu kita upload ke Dapodik itu. Ya, kita nunggu realisasi. Sebelum itu realisasi apa yang sudah kita lakukan? Ya, kalau memang di rumah itu sangat tidak memungkinkan, sekolah masih bisa membuka peluang. Karena di sekolah itu areanya sudah area wifi-nya bagus ya, Pak. Ya, bagus. Jadi kita informasikan kepada orang tua, tentunya melalui izin orang tua juga karena masa pandemi. Ya, kita yang di sekolah juga menyiapkan bagaimana protokol kesehatan itu yang sangat bagus. Anak-anak bisa datang ke sekolah. Karena untuk pelajaran daring itu kan bisa dilakukan di mana tempat. Iya, Pak, betul. Bisa di kafe. Kafe ini menjadi sorotan sekarang. Nah, itu dia. Tidak ada pengawasan. Ya memang kafenya menawarkan beberapa fasilitas ya, betul. Tapi dalam pengawasan anak-anak ini benar-benar ikut daring dari gurunya atau yang lainnya, ini yang perlu dipertanyakan. Sehingga sekolah perlu mensikapi itu, kita buat fasilitas tertentu, sehingga nanti kita komunikasikan pada orang tua. Kalau memang diizinkan, silakan datang ke sekolah untuk memanfaatkan teknologi paketan kuota yang ada di sekolah ini.
Kalaupun memang perangkat kerasnya seperti laptop, komputer, tab dan lain sebagainya tidak ada, sekolah juga menyiapkan. Menyiapkan ya, Pak. Berarti Pak Kamus di sini Surabaya sudah siap untuk memberi solusi seperti itu. Memberikan fasilitas asalkan orang tuanya memberikan persetujuan. Ya. Begitu ya, Pak. Dan sesuai protokol kesehatan, tetap dalam pengawasan guru. Lebih baik sebenarnya begitu sepertinya daripada di kafe ya. Mohon maaf saya bukan mengunderestimatekan kafe. Monggo saja karena kafe juga merupakan usaha nggih Pak Ibu. Tapi lebih baik ke sekolah. Karena kalau ada yang ditanyakan langsung ada gurunya. Mungkin begitu nggih Pak. Nah, kalau untuk Ibu, Bu Puji nih, bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik? Secara kan saya sendiri aja nggak usah jauh-jauh nggih Bu, kalau udah webinar sudah dimatikan kameranya, dimatikan ini suaranya, pripun Bu Puji? Setiap hari kan kita sudah terjadwal dengan jam pembelajaran di sekolah. Kami itu mengajar sudah menggunakan learning management system. Jadi di learning management system itu wali murid, orang tua murid itu bisa mengetahui anaknya, putra putrinya itu aktif belajar atau tidak. Hadir di setiap kegiatan pembelajaran, di setiap jadwal itu Bu, ada klik daftar hadir. Oh iya, absensi. Absensinya. Selain itu kita juga akan ada penilaian kan. Penilaian itu juga bisa dilihat oleh orang tua. Jadi seandainya ada orang tua, misalnya ada siswa bermasalah, kami panggil guru mapel akan menghubungi BK, bimbingan konseling sekolah. Kemudian BK akan menindaklanjuti dengan menghubungi orang tua. Seandainya orang tua komplain, loh anak saya tuh setiap hari buka laptop, pegangan HP terus, katanya belajar daring. Sekolah bisa membuktikan hal ini dengan mengirimkan nilai-nilai atau tugas-tugas, karena ada menu seperti screenshot gitu loh. Ditampilkan kembali aktivitas siswa yang bersangkutan di LMS tadi. Jadi tetap terpantau ya Bu ya. Nah, apalagi solusi kayak ibu pekerja seperti saya, ngomongnya ya di depan laptop, di depan HP, ternyata Netflix kan. Ya itu anak-anak, namanya anak-anak. Nah, kalau tantangan ibu bapak guru dalam menyampaikan edukasi ini Bu, tantangan yang paling berat sebenarnya apa Bu? Tantangan bagi kami ya sebagai guru harus terus belajar mencari metode pembelajaran yang paling tepat, yang paling cocok diterapkan di era pandemi ini supaya siswa itu senang, enjoyful dalam belajar, nyaman, tidak merasa tertekan. Jadi kami harus menggabungkan beberapa metode pembelajaran supaya nyaman, senang, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Semacam tutorial gitu Bu? Betul. Kalau misalnya ada surat, Bu ini bagaimana cara ngekliknya, saya harus pilih menu yang mana, kita siapkan tutorialnya. Gitu ya Bu. Berarti walaupun belajar di rumah, tidak ketemu gurunya, dan semua serba melek digital, tetap fun, tetap seneng gitu Bu ya? Dan tidak terbatas oleh waktu. Karena biasanya kami itu koreksinya tidak pada saat itu, jam itu, tapi agak malam karena anak-anak kadang terlambat mengumpulkan. Malam jam 9 malam kami koreksi, kami screenshot nilainya, kami kirim ke WA group atau LMS-nya. Kalau Bu saya tadi ikut tapi kok nggak muncul nilai saya, iya karena kamu terlambat. Kalau terlambat tidak muncul nilai. Jadi pekerjaan guru akhirnya tidak terbatas pada jam efektif pembelajaran, tapi bisa 24 jam. Wah, ini keren nih. 11 malam saya pernah dapat SMS dari wali murid, Bu putra saya ikut Bu, ya terlambat Bu, karena terlambat. Betul. Seperti itu. Kadang sosialisasi ke orang tua wali murid yang suka mungkin kurang sinkron ya Bu. Anaknya ngomong apa, gak didengerin mungkin begitu. Aduh, saya merasa malu, saya pulang aja deh. Ini lagi saya tambahkan. Oke, monggo silakan. Media pembelajaran melalui LMS ini memang sangat bagus sekali. Dan ini salah satu bentuk inovasi SMK 10 Surabaya loh Mbak. Oh gitu. Jadi sistem yang dibuat media pembelajaran yang namanya MLS ini adalah bikinan inovasi SMK 10 Surabaya. Berarti SMK yang lain belum punya ini Pak?
Ya mungkin versinya sama. Oh, versinya beda ya. Tapi kegunaannya, medianya, maksudnya itu sama. Tetapi bagaimana sistem yang ada dalam LMS ini mungkin tergantung kebutuhan masing-masing sekolah. Dan kami berupaya membuat sistem aplikasi yang bisa mencakup semua gitu. Dan bisa dibaca oleh wali murid. Nah, itu yang penting, laporan ke wali murid itu yang penting, Bu. Karena memang kalau ngomongin tentang pembelajaran daring, ya itu tadi balik lagi. Ya saya lihatnya dia pegang HP, saya ngelihatnya dia pegang laptop. Cuma saya kan namanya saya pekerja, ataupun mungkin jangankan pekerja, mungkin ibu-ibu yang di luar sana, pemirsa yang di rumah pun kadang suka cuek gitu mungkin ya. Paling cuma ngingetin PR-nya nak. Nah, entah dikerjain apa tidak begitu nih. Nah, kalau untuk tantangan ibu ini selain tadi susah kamera ditutup tadi ya Bu, mikrofon dimatikan itu. Nah, untuk membangkitkan anak-anak biar ikut terus ini Bu, apa Bu biasanya? Apakah ada punishment mungkin? Tidak bisa, punishment sekeras apapun tidak bisa diterapkan di masa pandemi. Dengan punishment anak-anak makin tidak mau dekat dengan kita, mereka makin jauh. Mereka harus kita rangkul, kita sayang. Tetap walaupun tidak mengumpulkan tugas, ya kita japri malah. Jadi tugas guru sebenarnya menurut saya, maaf kalau saya salah, malah lebih double-double. Bener nggak? Betul. Nah, di era pandemi dan sistem pembelajaran daring malah tugas Bapak Ibu guru ini tidak serta-merta hanya mengawasi via internet saja atau melek digital saja, ternyata juga harus japri selama 24 jam mungkin mengawasi nggak Bu? Bahkan terjadi komunikasi, siswa itu bisa curhat ke kami. Curhat apakah yang paling seru? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Pak Kamus, Kepala Sekolah SMKN 10 dan juga Bu Puji, Waka SDM untuk SMK 10. Sebelum iklan tadi saya sedikit tertarik dengan kata-kata Bu Puji ini, curhat. Nah, Bu, curhat apa sih Bu anak-anak Bu? Namanya curhat berarti harus dirahasiakan. Oh, rahasia ya Bu ya. Tapi akhirnya jadi BK dadakan ini, jangan-jangan bimbingan konseling dadakan ya Bu. Memang tugas guru kan tidak hanya mengajar ya, juga mendidik siswa. Menjadi ibu kedua. Menjadi ibu kedua. Nah, kalau untuk Pak Kamus nih Pak, bagaimana dengan kondisi perpustakaan dan laboratorium sekolah dalam masa pandemi? Karena ini kan ngomongin SMK, kejuruan begitu Pak. Otomatis kan harus ada praktek. Sedangkan prakteknya mungkin tidak 100% lagi seperti tahun-tahun kemarin. Monggo, pripun Pak? Terima kasih. SMK itu identik dengan skill. Jadi kompetensi yang sifatnya praktek itu memang harus diporsikan lebih banyak. Sekarang ini kan posisi SMK ada di Dirjen Vokasi. Jadi bukan lagi di pendidikan dasar, pendidikan menengah. Ya ada di satu naungan yang namanya Dirjen Vokasi. Beberapa program dari Dirjen Vokasi itu memang mensyaratkan setiap kompetensi keahlian itu harus punya TEFA. TEFA itu Teaching Factory. Yang nantinya melalui TEFA itu anak-anak punya mini lab. Secara langsung yang menggambarkan dunia usaha, dunia industri yang sebenarnya. Seperti misalnya UPW, usaha perjalanan wisata, kita harus punya travel. Betul. Seperti perbankan, kita harus punya bank mini. Seperti farmasi, kita punya apotek. Di sekolah itu ada ya. Dan tidak hanya sekedar
untuk dijadikan tempat anak praktek, tetapi bisa dibuat ya usaha sekedar untuk memberi masukan lah, untuk kegiatan operasional labnya itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi berjalan seperti biasanya Ya, begitu. betul. Oke. Nah, kaitannya dengan masa pandemi, pembelajaran praktek ini gimana? Ya memang sulit lah. Seorang peracik obat Oke. tutorial dari daring Nggak bahaya. bisa. Iya betul. Porsi-porsinya seakan-akan menjadi obat tapi nanti menjadi racun. Iya betul. Nah, harus ada pendampingan sehingga kita jadwal untuk pelajaran praktek ini misalnya kita ambil 25%. Oke. Terus berikutnya 25% anak-anak itu. Ya tinggal bagaimana lah mengatur ketua kompetensi kalian atau ketua jurusan itu di bawah koordinasi guru-guru. Jadi sampai sekarang meskipun dalam era pandemi kita coba untuk khusus pelajaran praktek ini kita lurikkan dengan ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Seizin orang tua Proses juga. magang juga begitu. Jadi kalau memang orang tua mengizinkan, pihak industri juga mengizinkan, ya kita berangkatkan dengan segala bentuk konsekuensi Iya. yang diupayakan bagaimana itu bisa terjawab. Karena bayangan saya sebagai orang awam kalau ngomongin kejuruan, kalau nggak praktek nggak sah begitu ya? Iya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau nggak praktek nggak pegang mungkin kalau teman-teman multimedia kalau nggak pegang kamera ya nggak latihan begitu ya? Iya. Sastra nanti. Nah jadinya virtual nih gimana pegang kameranya nggak mungkin juga kecuali kalau webinar mungkin begitu ya Bu ya. Nah ngomongin tentang lagi tadi saya sedikit ingin tahu Pak, mini bank, kemudian apotek, tadi yang Bapak bicarakan di SMK 10, di SMK 10 ada Pak ya? Ada semua. Ada semua? Ada semua. Dan melayani masyarakat ya. Bahkan bisa melayani masyarakat. Wow, luar biasa. Seperti apotek tapi apotek sekolah. Iya, apotek Di sekolah. bawah pengawasan apoteker. Hmm, Ya kita punya guru yang punya seorang apoteker yang punya jiwa sosial yang bisa yang mengabdikan. membantu Ya. begitu ya. Sulit, jarang sekali seorang apoteker yang sudah sukses ya, Iya, mencari betul. rezeki, tapi masih punya sisi jiwa pendidikan. Saya punya. Terus seperti pemasaran, kita kerjasama dengan Alfamart. Jadi Alfamart disiapkan tempat untuk mengisi. Jadi anak-anak ya semuanya perbankan, Alfamart, travel, farmasi itu yang menjaga, yang ditugasi untuk mengelola ya siswa-siswa. Siswa-siswa Bapak Ibu Di hanya bawah mengawasi. pendampingan Hanya mendampingi dan mengawasi begitu. Berarti jiwa sisi entrepreneur secara nggak langsung ada ini Pak. Nah, kalau untuk ngomongin tentang siswa nih Pak, Jenengan sebagai kepala sekolah, ada sekian banyak siswa begitu ya di SMK 10 Pak. Ada nggak sih Pak yang diinget Pak, paling siswa mana, jurusan apa, mungkin ini seru-seruan nih Pak, yang paling diinget nih Pak? Yang paling diingat itu biasanya yang paling paling nakal. Ya biasanya guru begitu Pak. Nakal tapi tidak kurang ajar. Betul, beda kategori Biasa, nakalnya nakal ya. itu harus. Ya karena memang meluapkan apa ya. Ya ngomongin tentang SMK itu kan sisi-sisi usia di mana mencari jati diri, bener nggak sih Pak? Nah itu biasanya bandelnya paling mentok apa Pak biasa teman-teman? Setelah anak yang paling nakal ini anak yang aktif di OSIS. Nah itu biasanya paling diingat ya Pak. Kegiatan terus aktif ya di TEVA itu anak yang berprestasi membawa nama baik SMK 10 misalnya ngikuti lomba-lomba gitu. Itu paling diingat ya Pak ya. Ya kalau Ibu nih sebagai Waka SDM otomatis kan sangat berhubungan banget nih sama anak-anak. Yang paling diingat siswa yang ke apa sih Bu? Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kami ingat adalah anak yang Apa nih Bu? terpintar, ternakal, termurah. Nah, itu yang kami ingat. Tapi pada umumnya setelah mereka lulus, mereka alhamdulillah sukses. Dan Siap, mereka betul. akan mengingat kita. Contoh seperti saya pernah berjalan gitu di sebuah mall ya. Loh Bu Puji, Bu saya masih ingat dengan saya. Loh kamu ternyata dia itu ingatnya dengan saya karena saya pernah memotong rambutnya yang gondrong. Jadi wartawan dijawab. Iya bener Bu, kalau ya bener. Kalau ngomongin tentang mantan jadi siswa ya, saya juga paling mokong ini Bu di sekolah. Kalau saya ketemu guru saya gitu, guru saya yang
Ika yang mana? Oh, yang dulu kecil ya, tukang bolos gitu. Kata saya bilang tukang bolos nih Bu. yang diingat pasti boleh gitu. Nah, ngomongin tentang lagi lulusan dari SMK 10. Sudah ada informasi mungkin Bapak, Pak Kamus nih, di mana aja tersebarnya nih Pak? Nah, kita di SMK 10 Surabaya ini punya namanya Bursa Kerja Khusus. Yang mana Bursa Kerja Khusus ini bertugas untuk ya menghubungkan lah, memfasilitasi lulusan-lulusan kita ke dunia kerja. Jadi ada yang namanya kita bisa membuat acara event, mengundang dunia usaha, dunia industri, yang namanya job matching, itu mempertemukan antara pengguna tenaga kerja dengan yang pencari tenaga kerja. Nah, terus ada namanya penelusuran tamatan. Jadi penelusuran tamatan itu memang dari kementerian, baik itu dari provinsi, dinas pendidikan provinsi, cabang dinas, itu selalu diminta. Sehingga ada admin yang memang khusus untuk mencari data siswa-siswa itu sekarang ini posisinya di mana. Ada. Tapi kalau saya suruh menghafal satu persatu, semacam track record gitu mungkin ya Pak ya. Ya seperti tadi ini, ya memang kita ini sedang mencari siswa-siswa yang alumni siswa yang sudah sukses. Ya level kalau pengusaha dia sudah menjadi pemimpin gitu, direktur gitu ya. Menjadi pemilik yang mungkin berkarir di perusahaan, dia sudah menjabat gitu. Ingin kami jadikan video profil untuk mencitrakan sebenarnya. Keren, pastinya ada. Sedang kami cari ini. Pastinya ada di luar sana ya, Pak Pemirsa. Kalau yang merasa alumni SMK 10 Surabaya yang punya kemampuan dan punya kriteria seperti yang Bapak harapkan, jangan segera hubungi BKK SMK Negeri 10 Surabaya. Jangan sungkan-sungkan, langsung aja datang ke SMK 10 atau mungkin hubungi gurunya gitu mungkin ya Pak ya. Nah, ini Bapak lagi mencari kalian-kalian di luar sana yang sudah sukses begitu ya. Meskipun yang tidak sukses, yang mungkin sekarang masih membutuhkan pekerjaan, silakan datang ke SMK 10 Surabaya, bergabung di grup BKK itu. Grup BKK ada grupnya ya Pak ya. Ada medsosnya juga, media sosialnya, bursa kerja khusus SMK Negeri 10 Surabaya. Bursa kerja khusus SMK 10. Ada informasi yang bisa menyalurkan yang sampai sekarang belum. Berarti Pak Kamus juga tidak memikirkan anak-anak saja yang masih sekolah di SMK 10, alumnus yang belum dapat kerja, monggo langsung gabung di grup tadi ya Pak ya, BKK. Bursa kerja khusus SMK 10 begitu ya. Nah, biasanya kalau udah ngomongin pandemi ini, kemarin kan event ada nih Pak, Bu ya. Kalau ada pandemi ini event seperti apa yang untuk BKK-nya ini Pak, Bu? Manfaatkan medsos. Medsos saja ya selama ini. Medsosnya. Jadi kita share formulir pendataan semuanya di Google Form itu. Jadi semua pendataan di Google Form, semua tetap berjalan seperti biasanya. Jadi walaupun pandemi, tidak ada yang istilahnya yang harus berhenti begitu ya. Nah, untuk closing statement nih Pak, pesan-pesan untuk para murid, monggo silakan Pak Kamus. Ya, terima kasih kepada semua murid, baik itu yang masih belajar di SMK 10 Surabaya maupun yang sudah menjadi alumni. Jagalah nama baik alma mater, angkatlah di masyarakat, ya, banggakan ya SMK Negeri 10 Surabaya, karena melalui SMK 10 Surabaya kalian semua mendapatkan ilmu, ya, bisa matang menjadi dewasa. Dan salah satu memang branding schoolnya SMK 10 Surabaya ini ada di kalian semua. Betul. Untuk bisa mencitrakan, mensosialisasikan, banggalah dengan SMK Negeri 10 Surabaya. Mungkin itu. Bu Puji, monggo silahkan. Jangan lupakan kami, jangan lupakan sekolahan kita bersama, itu saja. Jangan lupa. Nama baik terus. Semoga sukses semuanya. Sukses semuanya untuk murid SMK 10 dan juga alumnus SMK 10. Matur nuwun Pak Kamus. Matur nuwun Bu Puji, sehat selalu nggih. Dan ya, masih bersama saya Ika. Nantinya tayang jam 4 sore. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.